Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan para pelanggan setia Hypernet yang kami banggakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir secara virtual dalam acara luar biasa pada hari ini, Hyper Solution Goes Online. Saya, Helena, akan memandu webinar pada hari ini hingga 2 jam ke depan. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Albert Parulian, selaku General Manager Business Development dari Holy Wings Group. Selamat pagi, Pak Albert. Selamat pagi. Apa kabarnya, Pak? Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih, Pak Albert, sudah kebetulan menggantikan Pak Yuli Setiawan ya, yang Betul. kebetulan hari ini tidak bisa hadir. Terima kasih Pak Albert sudah bisa menyempatkan waktunya. Dan berikutnya ada Bapak Dino Helianto, selaku Head of Infra Network and Support dari Wings Group, yang kita kenal dengan mungkin salah satunya adalah Family Mart. Selamat pagi Pak Dino. Halo pagi Bu. Pagi Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dino, terima kasih waktunya sudah bisa hadir. Dan berikutnya Bapak Rainer Marlisa, selaku Head of IT dari Ateria Group, yang jadi favoritnya para perempuan nih, kita makan salad stop. Selamat pagi Pak Rainer. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi semuanya. Kabarnya Halo. baik Pak, selamat pagi. Puji Tuhan baik Mbak, selamat pagi. Puji Tuhan. Terima kasih ya Pak Rainer sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih untuk berikutnya kesempatannya. adalah, iya Pak Rainer sama-sama. Dan juga tidak kalah luar biasa, di sini kita kedatangan tim dari Hypernet juga yang akan menjadi pembicara, Bapak Hari Nugroho, selaku Retail Solution Business Partner Dev Head Hypernet. Halo Pak Hari. Pagi Len, pagi Ya. semua. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Luar biasa ya Pak. Siap hari ini ya Pak? Harusnya siap. Harusnya siap, amin. Dan berikutnya ada Bapak Aldi Levadi, selaku Solution Architect untuk Retail Department. Halo Pak Aldi. Halo Bu Helen. Ini terakhir nih ya Pak Aldi, terima kasih untuk waktunya hadir di acara hari ini. Dan Bapak Ibu pelanggan setia Hypernet, para peserta yang kami banggakan, selamat datang di Hyper Solution Goes Online pada hari ini. Dan tema hari ini adalah Industry 4.0, The Game Changer in Retail Industry. Hari ini kita akan membahas mengenai tantangan di sektor retail yang bagaimana harus terus bertahan atau survive di era pandemi ini yang sudah hampir 2 tahun. Dan pentingnya melakukan transformasi digital untuk mendukung keberlangsungan bisnis pada saat ini. Dan pada hari ini juga saya infokan akan ada kuis berhadiah, yaitu voucher belanja senilai 200.000 dan digital voucher senilai 150.000 untuk 2 orang pemenang. Jadi Bapak Ibu stay tune terus hingga akhir acara pada hari ini, bisa jadi Anda yang jadi pemenangnya. Good luck. Dan satu lagi, jangan lupa follow official sosial media Hypernet Technologies di Instagram, Facebook, dan LinkedIn untuk Bapak Ibu dapat terupdate info-info dari kami. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu sebagai pembuka acara pada hari ini, saya sambut dengan luar biasa Bapak Hari Nugroho, selaku Retail Solution Business Partner Dev Head Hypernet yang akan memberikan introduction mengenai produk-produk Hypernet. Dan langsung saja Pak Hari, saya persilakan waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih Bu Helen. Oke, selamat pagi Bapak, Ibu, teman-teman semua. Kebetulan pesertanya campur ya, ada beberapa dari customer, beberapa juga internal. Mungkin yang internal jangan bosan, tapi harusnya nggak bosan karena di slide kali ini banyak sesuatu yang baru, baik itu nanti promo atau nanti mungkin produk-produk mungkin yang kemarin belum diupdate. Oke, langsung saja kita tolong next.
Nah, ini tentang kami Hypernet. Jadi Hypernet mungkin dulu banyak Bapak Ibu atau teman-teman mengenalnya lebih ke internet service provider. Cuman berjalannya waktu, kita sekarang sudah menjadi managed service provider yang berpengalaman selama 14 tahun. Dan kita bisa menyediakan layanan sumber daya manusia, layanan sumber daya informasi, dan teknologi. Nah, ini mungkin dan ini keunggulan kami. Jadi kenapa Bapak Ibu bisa atau memilih Hypernet? Ini adalah beberapa keunggulan kami. Jadi Hypernet ini kita juga menjadi mitra atau partner platinum partner dari Aruba. Lalu di tahun kemarin kita juga mitra terbaik ya Asia Pasifik and Japan ya, Yes, betul, Mas Pak. Aldi ya. Ya, betul, Lalu, Pak. nah ini yang menarik nih, ini beberapa ISO atau sertifikasi yang dimiliki oleh Hypernet. Di sini ada ISO 20001 itu tentang manajemen layanan teknologi informasi. Lalu ada 27001, 27001 itu lebih ke pengamanan informasi yang diakui secara internasional. Jadi harusnya secara sistem keamanan kita juga sudah certified ya. Tadi ada 27001, lalu ada 9001 itu tentang standar manajemen mutu. Jadi secara ISO harusnya kita sudah compliance dengan apa yang dibutuhkan oleh customer untuk saat ini. Selanjutnya, selanjutnya tadi ada beberapa poin juga. Kita call center kita 24 jam per 7, jadi secara call center mau pagi hari atau dini hari juga kita sudah ada tim yang standby ya. Lalu kita juga tim engineer kita juga cukup berpengalaman, bahkan beberapa tim sales itu juga beberapa sudah certified dari salah satu brand, mungkin ya salah satunya Aruba. Jadi harusnya secara customer juga nggak ragu ketika menanyakan solusi ke teman-teman Hypernet. Jadi kita juga ada berbagai referensi klien lintas industri. Jadi kita nggak cuma retail, ada manufaktur, ada hospitality, bahkan sekolahan. Nanti mungkin ada di slide saya selanjutnya. Ini untuk produk layanan. Jadi kita ada 6 produk layanan. Pertama itu layanan internet. Internet sendiri kita ada beberapa media ya. Nanti ada FO, ada wireless, ada VSAT. Bahkan yang terakhir lumayan banyak digunakan di industri retail itu adalah 4G backup 4G. Nah, ini mungkin lebih cocok karena karakter retail itu lebih ke multi site, lalu biasanya digunakan untuk POS atau pembayaran. Nah, 4G ini juga cukup stabil karena yang kita berikan nantinya adalah 4G di backup lagi dengan 4G. Nah, itu dengan 2 jalur atau provider yang berbeda. Nah, ini saya rasa juga harusnya cukup stabil ya. Untuk yang selanjutnya kita ada layanan WiFi. Jadi layanan WiFi ini baik manage AP atau nanti secara platform. Kita nanti ada platform Open WiFi namanya, mungkin akan saya jelaskan lebih detail di slide selanjutnya. Lalu layanan cloud computing. Jadi misalnya Bapak Ibu ada yang membutuhkan cloud server, cloud backup, Microsoft 365 itu juga bisa via kami, jadi satu solusi. Jadi internet ya saya harap sih di tahun depan sudah menjadi add-on ya. Kami akan lebih fokus ke produk-produk lain yang sifatnya nanti solusi. Lalu layanan komunikasi digital itu ada Zoom, ada Microsoft Teams yang bisa kita berikan ke customer. Layanan IT profesional lebih ke
customer bisa berlangganan IT profesional ke Hypernet, tapi nanti sistemnya mungkin sistem poin. Jadi misalnya setahun ada 50 poin. Ketika mereka minta by remote atau by visit, ya nanti poinnya akan berkurang sesuai dengan standar-standar Hypernet. Misalnya, oh ini ternyata IT-nya disuruh visit cuman di weekend, di hari Sabtu atau Minggu. Nanti poinnya akan sedikit berbeda berkurangnya. Nah itu, jadi Bapak Ibu yang punya banyak multi-site tapi punya keterbatasan tim IT, jangan khawatir, bisa berlangganan IT profesional ke Hypernet. Lalu yang terakhir, kita ada layanan keamanan data. Ini kita ada firewall, ada antivirus, nanti mungkin nanti dengan brand Sophos ya. Nah ini solusi MSP yang tadi saya mungkin sempat mention. Jadi kita udah lintas industri, ada retail, education, hospitality, healthcare, manufaktur, finance, dan government. Nah kalau ini lebih ke pergeseran model bisnis ya. Dari tahun kemarin ketika saya meeting atau ada project, customer sekarang itu sudah mulai nggak mau invest di depan. Jadi yang dulu kan modelnya model tradisional yang mereka beli perangkat, invest banyak di depan. Nah, tapi belum tahu ketika misalnya beli server atau beli perangkat, ternyata dipakai 3 bulan rusak. Nah, bingung. Nanti ada biaya tambahan lagi yang dikeluarkan untuk agar perangkat itu bisa digunakan kembali. Nah, kalau di sistem Hypernet, kita sistemnya as a service. Bahkan access point aja kita bisa as a service. Customer tinggal sewa, SLA-nya adalah pergantian perangkat, kita yang manage, ya bener-bener customer itu nanti akan terima beres menggunakan services dari Hypernet. Ini beberapa daftar klien dari Hypernet, dari lintas industri. Kalau dari retail sendiri ada Daya Motor. Daya Motor itu konsepnya, kalau Bapak Ibu tahu bengkel Ahas, nah kita cover atau manage sekitar 135 site dari Daya Motor. Family Mart kebetulan Pak Dino juga join. Nanti mungkin akan sedikit sharing. Ada GoPay. GoPay juga kita multi site. Jadi kalau Bapak Ibu ke mall-mall, pembayarannya menggunakan via GoPay, itu beberapa link dari Hypernet menggunakan 4G tapi di backup 4G. Ada Ismaya, ada Holy Wings juga kebetulan nanti yang juga akan sharing dari sisi, mungkin dari sisi bisnis, lebih ke bisnis ya. Dari hotel kita cukup banyak, ada Accor, ada Marriott. Dari sisi pendidikan juga ada, dari finance juga MPM Finance ada, dari manufaktur ada Komatsu, dari public sector juga Kominfo salah satu customer kita. Nah ini mitra teknologi dari Hypernet. Jadi misalnya Bapak Ibu ada kebutuhan dari salah satu brand ini bisa menghubungi Hypernet. Kita coba akan deliver mungkin sistem bundling, mungkin jadi satu solusi ya. Jadi misalnya ada Nutanix, misalnya butuh Hyper-V, butuh VM, backup, nah nanti bisa juga ke kita. Bahkan kalau Aruba kita juga cukup sering, cukup ekspor, jadi jangan khawatir. Nah ini beberapa mitra teknologi yang ketika Bapak Ibu ada kebutuhan di sini bisa langsung menghubungi kami. Oke, sekilas kita coba ke topik, sekilas aja bagaimana sih sebenarnya industri retail sekarang ini. Nah ini sedikit common challenge ya di industri retail. Ya ini beberapa masalah ya cukup real ketika saya meeting dengan beberapa retail baik cafe atau seperti Milimart, Alfamart. Mereka common challenge-nya seperti ini memang. Jadi secara koneksi biasanya ada limited bandwidth, lalu kompleks branch monitoring karena mereka banyak multi-site, dia harus mempunyai monitoring yang baik. Nah, di Hypernet kita ada SD1 yang nanti akan dijelaskan sama Mas Aldi bagaimana kita memonitor multi-site dari HO dengan single dashboard. Unravel IT team
saking banyaknya site, nggak mungkin juga perusahaan juga naruh masing-masing IT di masing-masing site. Misalnya ada 135 juga Kebanyakan ya, Pak, nampaknya ya? ya kebanyakan Iya, harusnya kebanyakan. kalau di. Nah, kita bisa memberikan solusi yang menarik. Kita bisa monitor semua site dari kantor pusat, jadi harusnya ini nggak perlu dilakukan. Lalu yang terakhir sekarang biasanya sekarang di kantor-kantor udah sistemnya pakai access point ya, pakai WiFi, jadi nggak perlu banyak kabelan. Nah, ini kita juga bisa berikan solusi karena kita juga banyak partner dari brand-brand access point. Ini ketidakpastian budget, lalu network security. Nah, ini beberapa common challenge di industri retail yang bisa HyperNet berikan solusi yang menarik. Nah, ini mungkin sekarang saya coba sedikit ke promo ya. Jadi kebetulan juga HyperNet sekarang lagi ada promo nih. Ini cukup menarik. Skema sewa cuma 100.000 per bulan. Jadi Bapak Ibu sekarang yang misalnya butuh access point di kantornya, mungkin bisa menggunakan promo ini. Lalu ini SD1. Jadi tanpa biaya awal. Jadi kita bisa memberikan skema atau fitur SD1 cuma 300.000 per bulan di masing-masing site. Ini cukup menarik. SD1 itu apa nanti detailnya akan dijelasin sama Mas Aldi. Nah, ini juga cukup menarik yang tadi sempat saya mention di awal, Open WiFi. Ini harganya untuk one time ya, one time untuk 12 bulan atau 1 tahun. Jadi Open WiFi itu apa juga nanti akan lebih detail dijelaskan sama Mas Aldi nanti di sesinya Mas Aldi. Kalau ini mungkin Bapak Ibu sekarang bingung bagaimana sih kira-kira sistem keamanan atau security di perusahaan saya. Nah, ini kita ada trial. Jadi langsung aja nanti menghubungi teman-teman sales dari HyperNet. Ini trial gratis untuk 100 account. 100 account trial untuk Sophos. Dan aktivasinya cukup simpel ya, Mas Aldi? Ya, simpel sekali. Dan ini trial untuk endpoint-nya Sophos ya, Pak ya? Oke, ini beberapa promo menarik dari HyperNet. Semoga tadi cukup detail secara company profile. Jadi Bapak Ibu yang sekarang tadi mungkin baru join eventnya HyperNet tahu HyperNet ini ternyata managed service provider, produknya cukup banyak. Jadi nanti kita bisa lebih berikan solusi IT yang sesuai dengan Bapak Ibu. Mungkin itu Bu Helen, mungkin bisa dilanjut ke sesi selanjutnya. Nanti kita akan lebih ngomong ke industri retail ya. Baik, Pak. Wah, terima kasih Pak Hari, luar biasa atas paparan mengenai produk-produk yang detail dan lengkap, juga solusi apa saja yang HyperNet bisa berikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan lebih detailnya nanti akan lebih dibahas oleh Bapak Aldi. Dan terima kasih juga Pak Hari sudah mention nih partner-partner kita, pelanggan setia kita, dan masih banyak lagi yang tadi nggak bisa disebutin ya Pak, yang nggak bisa ditampilin. Terima kasih Pak Hari, dan terima kasih untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sudah mempercayakan HyperNet sebagai managed service provider yang dapat terus mendukung operasional bisnis kita semua. Dan berikutnya, hari ini, kembali lagi tadi kita kedatangan tamu spesial, salah satu pelanggan setia HyperNet, Bapak Albert Parulian, selaku General Manager Business Development dari Holy Wings Group. Hari ini, beliau akan sharing-sharing kepada kita bagaimana Holy Wings dapat terus menjaga eksistensinya dari segi bisnis di situasi yang saat ini penuh tantangan. Nah, strategi apa saja yang akan di-sharingkan oleh Pak Albert, itu pasti akan menjadi saran dan masukan yang luar biasa untuk kita semua di industri retail, terutama di era pandemi saat ini. Pak Albert, saya persilakan waktu dan tempatnya untuk Bapak bisa sharing kepada kita, Pak. Silakan Pak Albert. Oke, terima kasih untuk HyperNet, terima kasih juga untuk Pak Hari Nugroho yang sudah mengundang kami ya untuk bisa sharing experience.
Perkenalkan, nama saya Albert, saya GM Business Development dari Holy Wings Group. Tapi mungkin saya bisa lihat dari invitation-nya ya, ada teman-teman yang sudah cukup berpengalaman nih di bidang retail. Ada Pak Dino Helianto dari Wings Group. Apa kabar Pak Dino? Salam kenal. Ya, mungkin kita juga tahu juga dari Pak Rainer juga, Pak Rainer Marlisa dari Ateria ya, Ateria Group kalau nggak salah. Ya, salam kenal juga. Ya, mungkin mereka juga lebih berpengalaman ya. Nah, izinkan saya mungkin bisa berbagi pengalaman tentang Holy Wings. Holy Wings Group itu mungkin secara singkat aja ya, nanti saya akan coba gambarkan dari slide yang akan saya share kepada Bapak-Bapak. Ya. Holy Wings Group ini kita pertama kali berdiri di tahun 2015. Berdiri sampai saat ini kita punya 30 outlet di seluruh Indonesia, ada terlampir di situ di Jatabek 18, di Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Manado, dan juga Medan dan Pekanbaru. Nah, sampai saat ini kami cukup struggle ya dalam menghadapi pandemi ini. Ya, mudah-mudahan dengan doa kita bersama pandemi kita bisa berakhir sehingga roda ekonomi kembali kita bisa berjalan dengan normal. Nah, dari 30 outlet yang tersebar ini, kami itu bergerak di bidang food and beverage yang spesifikasinya itu restoran dan bar. Dan Holy Wings itu punya moto perusahaan kita itu adalah never stop flying. Jadi dulunya itu para pendiri dan owners itu sangat visioner sekali dalam mengembangkan Holy Wings ini sehingga mereka mempunyai visi dan misi. Nah, dari visi dan misi tersebut kami sebagai pelaku pekerja di sini pastinya ingin mencapai apa yang diinginkan para founding fathers dan juga para owners dalam menjangkau visi misi ini. Kami sangat bergantung dengan teknologi, sehingga kami dari awalnya itu sudah mempunyai sosial media yang memang sudah common ya, yang dipergunakan untuk bisnis-bisnis jual beli seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ataupun Twitter. Bahkan kami juga sudah memiliki aplikasi sendiri ya, aplikasi sendiri yang bisa kami gunakan sebagai wadah untuk memperbanyak user base, yaitu customer Holy Wings yang kita sebut Holy People. Jadi untuk menunjang hal tersebut, pastinya kami memerlukan jaringan yang terpercaya dan konsisten dalam menjalankan roda bisnis secara keseluruhan. Nah, munculnya industri 4.0 ini menurut kami adalah sebuah challenge ya, challenge yang memang kalau kita bisa lihat dari industri F&B ini mungkin sangat challenge karena manusia itu sosial, jadi mereka itu harus bertemu ya, harus bersosialisasi. Jadi dari sisi kami, dari sisi food and beverage dan juga mengedepankan entertainment sangat challenge. Jadi challenge itu kami digerakkan juga untuk bisa bagaimana caranya supaya kita itu bisa mencari sesuatu yang memang kita tetap eksis dengan customer yang ada. Nah, dari promo-promo yang kami berikan kepada customer kami itu sudah pasti menggunakan aplikasi dan juga platform online yang sekarang
semua orang juga pasti pakai Shopee, Grab, Gojek, itu semua kita pasti pakai. Karena eksistensi kami itu harus muncul setiap hari. Kalau tidak ada eksistensi, ya mungkin trust itu tidak bisa muncul pada customer kami. Nah, pun juga kami juga memberikan activity dari Holy Wings itu dengan menggunakan live streaming dari band, DJ. Kita semua kreatif ya untuk mencoba sesuatu yang memang bagaimana supaya kita tetap eksis. Nah, dari sini kita juga coba bekerja sama dengan Polri. Waktu itu kita juga punya activity itu vaksin sekitar 2 bulan lebih kami melakukan vaksin, dan dari 7 tempat vaksin yang kami buat itu memang semuanya itu sangat memerlukan jaringan yang kuat. Apalagi ini masyarakat yang kita layani, karena challenge-nya apabila ada kesalahan, yang disalahkan itu adalah ya tempatnya, bukan si supportnya. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan ini, kami merasa bahwa pelaku usaha itu memang harus lebih smart untuk mengajak customer untuk datang dan membeli produk yang bisa kita tawarkan. Yang bisa kita simpulkan sebenarnya industri F&B ini sangat memerlukan kebijakan pemerintah dalam menjalankan roda bisnis ya dan perputaran ekonomi secara nasional. Karena di masa pandemi COVID-19 ini mengarahkan kita kepada sebuah perilaku baru. Kita mengenal yang namanya sekarang bekerja, istilah WFH, WFO, dan juga kita belanja juga kita menggunakan platform online shopping, dan juga belajar juga buat anak-anak kita juga ada juga belajar melalui daring. Nah, dari hal ini sebenarnya kami juga seperti tadi sudah disebutkan tadi dengan Pak Hari Nugroho bahwa kami salah satu pengguna dari Hypernet, dengan harapan bisnis-bisnis kami dapat berjalan dengan baik, dan platform-platform kami yang kami gunakan dapat deliver kepada customer dan holy people yang sudah setia kepada kami. Saya rasa begitu yang bisa saya sampaikan sedikit dari Holy Wings Group. Terima kasih. Pak Albert, terima kasih banyak atas sharing sessionnya. Ini luar biasa sekali, Pak. Saya melihat atau mendengar dari teman-teman yang vaksin di Holy Wings Kemang, itu luar biasa idenya, Pak. Holy Wings Group bisa memanfaatkan outletnya untuk kegiatan sosial ya, Pak, yang sekarang menimpa negara kita nih, semuanya, seluruh dunia bahkan. Dan itu salah satu nilai atau poin plus di mana eksistensi Holy Wings itu terus growth, Pak. Dari mulut ke mulut, itu luar biasa loh Pak Albert. Iya. Ide-ide Pak seperti itu kan, gimana Pak? Kita mencoba untuk balance aja sih. Ya, kita mencoba untuk balance bagaimana kita berbagi, dan program pemerintah untuk herd immunity ini kan sebenarnya buat kita juga semua gitu. Buat kita pelaku usaha juga. Ya, why not kalau misalnya memang kita punya tempat-tempat yang memang bisa dijalankan untuk kegiatan tersebut. Betul Pak, dimana tadi Bapak bilang kan F&B ini kita harus kolaborasi atau mengikuti kemauan government, di mana ada new normal ya Pak, sejak adanya pandemi ini semuanya berubah. Tapi dengan Bapak bekerja sama, membantu masyarakat, itu sangat menguntungkan Pak, di mata kami semua dan di mata masyarakat nih Pak. Luar biasa Pak Albert, terima kasih atas sharingnya. Dan semoga Holy Wings Group juga terus sukses Pak, dan berkembang bisnisnya. Buat teman-teman kita juga semua lah. Iya betul, untuk kita semua. Terima kasih Pak Albert. Dan berikutnya
Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sesi dari Bapak Aldi Levadi, selaku Solution Architect Retail Department, di mana Pak Aldi akan memberikan solusi produk-produk yang suitable ya Pak untuk support bisnis di industri retail terutama. Dan Mas Aldi, saya persilahkan waktu dan tempatnya untuk melakukan presentasi. Oke, terima kasih sebelumnya ya Bu Helen ya. Mungkin di sini kita lebih ke arah sharing beberapa solusi dari Hypernet yang bisa kita tawarkan untuk bisnis retail dalam menghadapi industri 4.0 ini ya. Dan oke, untuk solusi yang pertama, karena kita Hypernet sebagai Platinum Partner dari Aruba, kita mencoba membawakan solusi Aruba SD Branch. Seperti yang kita ketahui nih, Pak Hari ini, Bu Helen nih. Nah, untuk company yang bergerak di dunia retail ini rata-rata pasti memiliki multi-site ya Pak Hari ya Bu Helen ya. Betul. Nah, multi-site-nya ini biasanya tersebar di kota-kota di Indonesia. Bahkan Besar, mungkin ya. untuk beberapa company ada juga yang expand sampai ke luar negeri ya. Betul. Nah, dengan kondisi seperti itu kita sadari nih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan infrastruktur di bidang IT. Nah, pasti tantangannya, nah salah satunya pertama mungkin ada WAN complexity. Bagaimana cara pengelolaan jaringan WAN di tiap cabang yang kompleks. Kemudian yang kedua ada juga user experience nih. Bagaimana kita memaksimalkan penggunaan bandwidth agar mendapatkan user experience yang lebih baik. Kemudian tentu saja brand security. Dari sisi security-nya tentu harus kita perhatikan juga ya Pak Hari ya. Ya. Nah, kemudian yang Pak Hari bilang sebelumnya nih, limited IT resource. Nah, bagaimana pengelolaan untuk cabang yang banyak gitu, tapi hanya ada resource IT yang sedikit. Itu mungkin menjadi tantangan kita saat ini ya Pak Hari ya Bu Helen ya. Kali ke konsep SD Branch sendiri ya. Kenapa Aruba menamakan solusi di Branch? Karena Aruba dapat memprovide kebutuhan tidak hanya dari sisi konektivitas WAN saja, tetapi Aruba juga bisa memprovide sampai ke konektivitas SD LAN-nya juga. Nah, untuk fitur-fitur di Aruba SD Branch ada apa aja sih? Nah, kita punya SD-WAN orchestration. Terus kita juga punya high performance gateway with zero touch provisioning nih Pak Hari. Dan kita juga bisa ada fitur dynamic path steering atau dynamic path selection, ada SAS optimization juga. Nah, kita juga punya orchestration cloud connectivity. Nah, dari sisi security nih yang penting nih. Kita punya L3 sampai L7 SD Branch-nya Aruba ini ada juga yang sudah support untuk fitur IDS dan IPS-nya. Nah, untuk sisi berikut ini arsitektur SD Branch ya Pak ya. SD Branch sendiri kita akan ada perangkat nih di kantor pusat sebagai VPN konsentratornya Pak. Ya, ada juga perangkat nanti di kantor cabang sebagai branch gateway-nya. Untuk yang di kantor cabang sendiri kita ada beberapa model sesuai dengan kebutuhannya ya. Karena dari cabang sendiri kita tahu nih Pak nih, biasanya kan cabang itu ada beberapa tipe ya Pak ya. Ada yang modelnya mungkin cabang yang besar atau branch modelnya seperti space gitu Pak. Kemudian mungkin ada cabang-cabang yang kecil juga dengan model yang small office, home office. Dan mungkin ada juga yang on the road. Oke, nah dan perangkat-perangkat di kantor cabang dan hall ini akan bisa di-manage oleh Aruba Central. Nah, apa sih Aruba Central itu Pak Hari? Nah, Aruba Central itu adalah satu platform dashboard yang berbasis cloud yang difungsikan untuk memanage perangkat Aruba. Dari mulai konfigurasi sampai monitoringnya semua kita manage di Aruba Central. Di Aruba SD Branch sendiri kita mengkategorikan untuk beberapa tipe branch ya. Nah, di sini kita mengkategorikan ada yang modelnya large branch, ada yang small branch, ada juga micro branch, dan ada juga nano branch.
Hal tersebut biasanya kita kelompokkan berdasarkan jumlah bandwidth, berdasarkan jumlah link, dan total device user di tiap kantor cabang. Nah, seberapa penting sih kita harus mengimplementasikan Aruba SD-WAN Orchestration? Ini kita bisa lihat bagaimana network saat ini ya, di mana pada gambar ini untuk menghubungkan kantor cabang dengan kantor pusat masih menggunakan MPLS dan untuk mengakses internet setiap kantor cabang menggunakan link internet tersendiri. Maka link internet dan MPLS memiliki fungsi yang berbeda dan tidak bisa saling backup. Nah, belum lagi jika kita ingin menerapkan regulasi baru nih, misalnya kita ada aplikasi baru yang akan kita launching. Nah, kita harus konfigur nih satu-satu router di tiap cabang. Hal ini tentu sangat merepotkan sekali ya Pak ya. Kita harus config satu-satu, apalagi konfigurnya masih menggunakan command line Pak. Nah, hal itu pasti akan sangat takes time sekali. Belum lagi jika cabangnya ada banyak, misalnya ada 100, 200, mungkin bahkan ada yang sampai ribuan ya Pak ya, untuk Iya. customer retail ya Pak ya. Nah, bisa kita bayangkan nih, berapa lama waktu yang terbuang untuk membuat satu regulasi saja. Belum nanti ada errornya, ada masalahnya segala macam. Nah, makin banyak waktu yang terbuang. Jika kita menggunakan SD-WAN orchestration, kita bisa memanfaatkan link MPLS dan juga link internet untuk mengkoneksikan kantor cabang dengan kantor HO. Jadi untuk MPLS dan internet bisa saling backup nih, bisa berkolaborasi nih Pak Ari. Secara Nah, otomatis ya. secara otomatis bisa Oke. Pak. Tambah lagi dengan fitur Cloud Native SD-WAN Orchestrator dengan Aruba Central itu, kita bisa mengkonfigurasinya tercentralize pada satu dashboard. Nah, ini tentunya bisa sangat memudahkan kita banget Pak ya untuk menambah regulasi baru. Dan apalagi mungkin ada jika kita mau menambah set baru, cukup simple ya Pak ya. Dengan Aruba Central kita bisa manajemen seperti itu Pak. Jadi SD-WAN orchestration ini bersifatnya centralized, cloud native, control plane dengan Aruba Centralnya, dan juga horizontal scalable, kemudian dia bisa auto discover one link across juga, seperti yang disampaikan sebelumnya Pak. Dia bisa mengkombinasikan beberapa multiple link Pak, MPLS atau internet, nah itu bisa dikombinasikan tuh Pak. Bahkan link 4G juga bisa kita kombinasikan Pak, seperti itu. Orchestration node-nya dan tunnel-nya juga fleksibel berdasarkan topologi yang kita kan. Dan salah satu keuntungan menggunakan Aruba SD-WAN ini kita bisa menentukan quality of experience-nya. Kalau sebelumnya kita menggunakan link MPLS, kita mau mengakses internet nih dari kantor cabang ke arah SaaS application. Nah, biasanya kita lewat HO dulu ya Pak ya. Nah, sedangkan jika kita menggunakan Aruba SD-WAN atau Aruba SD Branch, kita bisa dengan mudah menggunakan link internet di kantor cabang dengan mengakses aplikasi SaaS tersebut tanpa melalui HO. SD-WAN Aruba ini juga bisa mengatur SLA berdasarkan loss, jitter, latency, dan utilization. Jadi di kantor cabang, user-usernya bisa mendapatkan link atau jaringan internet yang terbaik dalam mengakses aplikasi-aplikasi tersebut. Salah satu fitur yang menarik di Aruba SD Branch ini adalah Dynamic Path Selection atau Dynamic Path Steering, Pak. Salah satu fitur di Aruba, kita bisa menentukan rules berdasarkan SLA-nya. Contohnya, misalnya kita mau akses aplikasi YouTube, kita bisa setting nih untuk aplikasi YouTube, delay-nya berapa, jitter-nya berapa, dan loss-nya berapa. Nanti secara otomatis Aruba SD-WAN ini akan menggunakan link sesuai dengan SLA yang bisa kita tentukan di awal seperti itu. Itu berlaku juga buat aplikasi ya? Berlaku juga buat aplikasi, oke. betul Pak Hari. Ada RP atau misalnya dari sisi HC, ini minta tolong link untuk rules jalurnya kita bisa setting dari Bisa Pak Hari. Misalnya Oke. kita punya multiple link, ada ESP1 atau ESP2, kita bisa arahkan nih untuk SAP fokusnya kita lewat ESP1. Nah, untuk
yang mungkin ke arah data center atau HO kita fokus itu juga sangat memungkinkan, Pak. Di 4G kemarin juga berlakunya juga ya. Ya, bisa. Kalau di tengah-tengah diubah, Aldi misalnya kan tadi udah di setting tuh USB 1, USB 2-nya. Hmm? Tiba-tiba berapa bulan, pas lagi berubah nih, kita bisa kan? Oh, bisa. Oh, Itu bisa sangat simpel ya. sekali, Oke, Bu untuk Helen. custom nggak masalah ya, Pak? Nggak masalah, Oh, itu sangat siap. simpel. Dengan Aruba Central itu semua sangat simpel, Bu. Oh, Kemudian dari sisi security nih yang tidak kalah penting. Untuk SD-WAN sendiri, sisi security-nya sudah mensupport untuk application user aware firewall. Ada juga di packet inspection-nya udah ada, web content dan URL filtering udah ada, application dan URL reputation. Kemudian untuk beberapa seri gateway kita sudah ada yang support untuk IPS dan IDS-nya. Nah, untuk fitur IPS IDS-nya di Aruba, rule set-nya juga berdasarkan signature base dan pattern base. Dan juga di IPS IDS ini juga mensupport untuk malware protection, scanning attack, sama traffic loading. Ini bisa dibilang sebenarnya Aruba SD-WAN ini sudah include sama security ya? Iya, Iya. betul, Oh, Pak. oke. Nah, ini contoh tampilan dashboard security-nya nih, Pak Hari nih. Nah, ini contoh tampilan dashboard security di Aruba Central. Nah, kita bisa lihat nih dari sini kita bisa lihat threat apa aja sih yang masuk ke network kita gitu kan. Sama threat trend-nya juga kita bisa lihat. Selain itu, kita bisa melihat threat by kategori, tipe, dan severity-nya nih. Terus kita juga bisa lihat threat berdasarkan source dan level of impact-nya yang masuk ke network kita. Seperti itu. Jadi misalnya di suatu branch itu Mm-mm. kelihatan ya, oh si Helen ini penggunaan bandwidth-nya segini. Dia lebih banyak ke aplikasi apa sih? Oh, kalau itu bisa kelihatan, Pak. Di Aruba Center kita bisa kelihatan. Jadi, misalnya Bu Helen ini banyak mengakses apa sih gitu kan. Misalnya dari sisi webnya mungkin lebih ke untuk bekerja gitu kan atau ke arah SaaS gitu kan. Itu ada, Pak, penggunaan user bandwidth-nya, Pak. Jadi kalau kebanyakan buka Instagram, kebanyakan buka YouTube, bisa ketahuan ya. Oh Bisa ketahuan, ternyata Pak, nggak betul. efektif nih. Ternyata kebanyakan dibuat Jadi sosmed, pakai jadi buat bisa main bisa gitu ya. kelihatan juga. Nah, itu bisa kelihatan juga di Aruba Oke. Central. Jadi SD-Branch ini merupakan solusi end-to-end dari Aruba. Yang awalnya kita memerlukan banyak device dan resource nih untuk network kita nih, Pak, dari router, dari firewall gitu kan, koneksi SWAN-nya itu kan. Dan dengan solusi Aruba SD-Branch ini kita membuat semuanya menjadi tercentralized dari mulai koneksi WAN sampai ke LAN-nya dengan menggunakan Aruba Orchestration yaitu Aruba Central. Nah, berikut portfolio dari Aruba Gateway Series kita, Pak Hari. Ada series 7000, ada 7200, dan ada series 9000. Nah, untuk series 9000 ini itu yang sudah support untuk fitur IDS IPS-nya tuh, Pak Hari. Dan perangkat-perangkat gateway ini biasa dipergunakan untuk VPNC, large branch, dan small branch. Nah, untuk microband sendiri kita biasanya menggunakan access point sebagai branch gateway-nya. Nah, itu portfolionya nih yang biasa kita jadikan branch gateway untuk tipe microband, Pak. Dan untuk tipe microband sendiri kita memiliki keterbatasan ya karena menggunakan access point sebagai gateway. Itu untuk keterbatasannya link ini hanya bisa failover, tidak ada fitur dynamic path steering sama kita menerapkan fitur IDS IPS. Kalau untuk SD-WAN sendiri, Pak, dari kita juga sudah banyak pelanggan-pelanggan juga ya, Pak, ya, yang Ya, memakai Aruba SD-Branch ini ya, Pak, ya? ya. Dan memang karakternya memang beberapa multi site sih. GFC itu kita juga kemarin pakai 4G. 4G di backup 4G pakai lalu Delisari, Go itu ya mereka sudah
Memang karakternya memang multi site ya, karena yang dibutuhkan kan monitor. Apalagi dibantu dengan services managed service kita ya Pak ya. Betul. Nah, itu memudahkan IT mereka tentunya Pak ya. Iya. Kemudian kita lanjut untuk solusi yang kedua nih. Yang tadi dibilang Pak Hari, kita juga punya namanya Open Wi-Fi. Apa sih Open Wi-Fi itu? Nah, mungkin banyak yang nanya dari tadi Pak Hari ya, apa sih Open Wi-Fi, apa sih gitu ya Bu Helen ya. Iya. Wi-Fi ini merupakan aplikasi manajemen Wi-Fi berbasis cloud yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas beriklan serta mengumpulkan database pengguna public hotspot secara online. Bermula mungkin dari tantangan bisnis zaman sekarang ya Pak Hari ya, di mana semua pasti sudah Wi-Fi nih Pak. Apalagi sekarang mungkin udah berlaku WFA atau WFO, bahkan sekarang udah ada WFA ya Pak ya, work from anywhere ya. Jadi kita dituntut untuk produktif, bisa bekerja di mana saja. Nah, khususnya pelaku-pelaku usaha, jadi wajib nih menyediakan WiFi gratis buat konsumen agar konsumennya tertarik ya Pak ya. Apalagi biasanya yang resto, hotel itu kan ya, ini saya sudah wajib gitu ya Bu ya untuk menyediakan WiFi gratis ya. Nah, problemnya adalah WiFi gratis nih sering nih dianggap sebagai biaya tambahan tanpa manfaat. Jadi si pelaku bisnis sudah melakukan investasi dari sisi biaya internet, dari infrastruktur Wi-Fi-nya ya kan, tapi nggak dapat manfaat nih dari investasi tersebut. Maka salah satu solusinya adalah menerapkan Open Wi-Fi ini pada Wi-Fi gratis Anda tentunya. Nah, apa sih manfaat penting Wi-Fi? Nah, kita kategorikan dari 3 nih manfaat pentingnya Wi-Fi. Pertama, kita dapat memahami profil konsumen Anda secara detail. Dan kita dapat menganalisa kebiasaan konsumen Anda secara tepat. Ya, kita dapat memberikan penawaran yang sesuai dengan karakter konsumen. Pertama, memahami profil konsumen Anda secara detail. Jadi si Open Wi-Fi ini dapat memberikan data-data statistik yang lengkap terkait siapa saja yang mengakses layanan Wi-Fi gratis Anda. Dan Nah, itu tergantung ya, Pak Aldi. iya, jadi Tergantung dari event restonya, dia mau datanya apa yang didapat, apakah usia, apakah gender gitu ya Iya Pak ya, betul. untuk awal. Jadi betul. Jadi kita dapat data-data profil konsumen Wi-Fi gratis kita nih. Nah, contoh datanya seperti yang tadi Bu Helen sebut Iya, nih. betul. Kita bisa dapat data nomor telepon, dapat data email, dapat nama, jenis kelamin, umur, bahkan akun jejaring sosial juga kita bisa dapat datanya. Nah, Kalau caranya mereka mau info bagaimana? ya. Caranya bagaimana nih untuk kita dapetin datanya gitu lewat Open Wi-Fi gitu kan. Hal ini cukup mudah ya Bu Helen ya Pak Ari ya. Dengan Open Wi-Fi kita bisa membuat captive portal di mana ketika customer mau login ke Wi-Fi kita, customer akan diarahkan ke captive portal terlebih dahulu. Nah, ketika sudah masuk captive portal, customer bisa mengisi data-data sesuai sama yang kita udah set di awal, sama sesuai dengan yang si penyedia ini butuhkan data-datanya seperti apa. Nah, kemudian ketika customer udah bisa isi datanya, customer baru bisa login untuk mendapatkan layanan Wi-Fi gratis yang disediakan. Ini platform ya Pak Aldi ya? Iya, satu buah platform. Mungkin setelah customer udah mengisi data-datanya, ini juga memungkinkan nih Bu Helen, kalau kita arahkan ke landing page dulu. Untuk lihat promo-promonya apa sih hari ini, Betul. atau bulan ini lagi promo apa gitu Yes, ya? betul. Misalnya kita arahkan ke landing page untuk promo-promonya ada apa aja sih gitu kan. Iya. Terus di landing page ini juga kita bisa dapatkan revenue sebenarnya nih Mbak, buat iklan-iklan nih. Misalnya ada produk-produk yang mau dipasarkan lewat landing page kita. Nah, ini kita bisa ini Pak bisa mendapatkan revenue lah dari situ. Seperti itu. Kemudian yang kedua, menganalisis kebiasaan konsumen Anda secara tepat. Wi-Fi ini bisa menyediakan informasi terpadu terkait lokasi orang-orang yang mengakses layanan Wi-Fi gratis Anda. Kalau untuk ini biasanya diterapkan di mall-mall ya.
Bu Helen ya, Iya. atau di tempat-tempat umum seperti taman dan sebagainya. Nah, kita bisa tahu nih lokasi-lokasi yang ramai yang mengakses, WiFi itu ada di mana aja sih gitu kan. Nah, dengan kita tahu lokasi keramaian tersebut atau lokasi populer lah kita sebutnya ya. Nah, kita bisa menerapkan strategi bisnis selanjutnya nih. Nah, misalnya, untuk di mall misalnya untuk lokasi lantai 1 misalnya, oh ini ramainya di lantai 1 nih. Nah, mungkin di mall itu bisa menerapkan seperti, video wall atau videotron untuk, Oh, promo-promo iklan iya seperti itu iya. kan. Itu mungkin lebih tepat target jadinya ya, Bu Iya, Helen jadi ya. ada media placement yang lebih strategik di lantai 1 karena lebih ramai. Kita lihat dari data ini. Yes, Apakah betul. hanya lokasi, Pak Aldi? Iya, Lokasi untuk ya. iya sebenarnya hanya lokasi sih. Misalnya kalau dari menu, oh kelihatan nih dia karakternya suka pesannya kopi. Atau misalnya pesan makanannya selalu salad misalkan kayak gitu. Atau ini memang hanya lokasi aja? Kalau untuk fungsi ini memang hanya lokasi aja Oh, sih, lokasi lokasi aja. populer sih seperti itu. Oh, oke. Kemudian yang ketiga, kita bisa memberikan penawaran sesuai dengan karakter konsumen. Nah, dengan kita punya data-data profilnya konsumen nih, kita bisa memungkinkan sekali nih untuk meramu penawaran yang lebih tepat. Contohnya dengan apa, di Open WiFi ini kita punya fitur namanya otomatisasi kampanye pemasaran. Nah, kita punya fitur namanya kampanye spontan untuk, penawaran spesial bisnis seperti gift card ataupun diskon nih, Bu Iya, Helen nih. iya. Kemudian kita punya, kampanye rutin juga, teknik pemasaran yang memungkinkan Anda apresiasi kedatangan tamu, dengan berbagai penawaran khusus tentu. Yang ketiga kita ada kampanye terjadwal. Nah, untuk kampanye terjadwal ini mungkin untuk yang mau ada promo-promo tapi misalnya, di satu hari untuk yang pagi, promonya, promo A, untuk siang promo B, untuk, sorenya promo C misalnya gitu kan. Nah, itu juga bisa, memungkinkan sekali tuh Mbak Helen untuk kita Biasanya setting gini, waktunya. Pak Aldi, kalau di dunia F&B itu Mhm, mereka untuk event atau promo biasanya based on calendar of event. Jadi oke. mereka melihat, oh misalnya contoh ya ada Hari Bir Sedunia, Hari Kopi Sedunia. Nah biasanya di situ nanti mereka akan jadwalin nih, oh promonya apa kayak kopi atau birnya satu tower free satu tower misalkan. Tuh, nah mungkin di kampanye itu bisa dibuat ya Pak yang terjadwal ini ya. Bisa, Oh, memungkinkan sekali untuk dibuat luar seperti itu, Bu biasa. Helen. Iya. Yang terakhir Terus Pak? ya tentunya ada kampanye ulang tahun nih, untuk Ya, data-data customer kita tahu misalnya ulang tahunnya kapan, nah kita juga bisa nih, kasih penawaran khusus lah untuk, konsumen ya. kita yang sedang Spesial di berulang bulan tahun. ini Iya, misalkan ulang tahun. betul. Oke. Nah, eee, salah satu fitur juga mungkin yang membedakan dengan Open WiFi sama hotspot lainnya ya, nah ini adalah kita bisa membuat, flow, kita sendiri. Nah, jadi Custom kita nih ya Pak ya. iya, kita sangat Oke. customize sekali, dan fleksibel sesuai yang kita mau. Jadi kita Ya. bisa membuat flow, untuk kategori user yang berbeda dan mendapat login page yang berbeda. WiFi-nya juga itu bisa tuh Mbak Helen. Eee oke. Nah, ini contohnya ya. Contohnya misalnya kita buat captive outline seperti ini. Untuk tampilan awal customer diminta mengisi data apakah dia, male atau, female gitu Oke, kan. gender ya. Ya dari gender nih kita misalnya. Oke. Ya, nah ketika customer memilih male, Iya, yang keluar nah dia akan keluar, opsi-opsinya. login page-nya itu misalnya promo untuk gym atau Iya. olahraga. Oke. Tapi ketika customer memilih female, Email. mungkin bisa dikeluarkan promo seperti spa atau salon. Nah, Iya, itu benar-benar. memungkinkan sekali untuk di Oke. Open WiFi ini sih. Tuh. Nah, jadi, manfaat Open WiFi sendiri yang jelas yang pertama memberikan nilai lebih untuk koneksi WiFi, itu udah pasti ya Belen ya. Ya. Kedua kita bisa mengetahui karakteristik customer melalui data statistik. Tiga kita bisa mengenal profil Data customer. customer. Keempat, kita dapat banyak customer nih lewat otomasi marketing program. Kemudian tingkat revenue kita, penjualan iklan kita di landing page itu bisa juga dapat meningkatkan revenue kita.
Dengan gitu investasi yang kita keluarkan sebagai pelaku bisnis nih, Sangat worth it ya Pak ya. iya kita Nggak udah cuman internet kencang, tapi kita dapat database, ya kita kita juga tahu kebiasaan atau karakter customer kita, lalu bisa melakukan advertising gratis nih di ya landing page yang kita setting, event-event yang kita mau bikin gitu ya Pak ya. betul sekali Bu Luar Helen. biasa. Diperuntukannya bagi siapa sih? Ah, Nah, biasanya untuk F&B ini kita peruntukannya untuk kafe dan restoran. ya. Kemudian untuk retail kita peruntukkan buat minimart nih Bu Helen. Kemudian untuk Oke. public space kita ada virtual office sama dorm. Nah, untuk hospitality juga tidak menutup kemungkinan ya Bu Betul, Helen ya. betul, betul. Karena untuk hospitality biasanya ada yang namanya PMS. PMS-nya si hospitality biasanya untuk hotel. Nah, Penuh ini juga sudah bisa terintegrasi dengan PMS-nya di hotel seperti itu. Mungkin dari saya sudah selesai nih Bu Helen nih untuk presentasinya nih. Ya Pak Aldi, terima kasih banyak. Ini Iya. info yang sangat detail untuk produk-produk dan solusi yang bisa ditawarkan oleh Hypernet, terutama untuk industri retail. Dan mungkin Bapak Ibu enggak dibuat pusing dengan penjelasan atau paparan teknis ya. Saat ini kita mohon bersabar dulu. Jika ada pertanyaan, nanti akan ada sesi tanya jawab. Dan sekarang saya akan mengundang Bapak Dino dan Bapak Rainer untuk melakukan live testimonial. Sekarang saya mau mampirnya ke Pak Dino dulu. Pak Dino, masih ada di sana? Pak Dino Helianto, selaku Head of Infra Network dan Support dari Wings Group. Halo Pak Dino. Ya, halo. Halo Sorry. Pak. Ya, gimana Bu? Pak, saya mau ajak Bapak untuk melakukan testimonial nih Pak. Yang Baik, pertama mungkin saya mau tanya Pak, Wings Group ini sudah berapa lama langganan dengan Hypernet Pak? Biar teman-teman bisa dengar juga. Sebenarnya sih kita baru kenal di Hypernet ya Pak. Oh, Hari ya. oke. Jadi sebenarnya baru 1 tahun sih. Cuman Baru 1 tahun. enaknya ini bisa dilepas Bu. Jadi biasanya kita agak ribet-ribet. Set kita kan banyak di kantor, banyak di apartemen, banyak di hotel, istilahnya macam-macam lah. Kalau Hypernet ini kita pasang di ISP-nya ya udah jalan sendiri tuh dari perizinan DM sampai deliver ke toko kita gitu sih. Jadi multi site juga ya. Jadi ISP-nya juga dia bisa gabung-gabung sama ISP lain. Biasanya kan terkenalnya straight juga kan kalau di kantor-kantor itu. Ya, hanya satu gitu ya Pak ya. Satu dia tapi kalau di Hypernet ini kita udah terima beres sih. Jadi kita bisa ngerjain project yang lain ya gitu. Wah, terima kasih Pak Dino. Memang kita adalah managed service provider di mana kita bisa melakukan dari jauh, apalagi misalkan tenaga IT-nya juga tidak begitu banyak, lalu site-nya banyak seperti Family Mart ini gitu kan yang tersebar. Dan kami berharap solusi yang kami tawarkan bisa terus berguna Pak untuk Wings Group ini. Dan kalau boleh tahu Pak, kenapa akhirnya mantap memilih Hypernet? Kan banyak nih pilihan Pak. Boleh sharing nggak Pak? Satu sih fleksibel yang saya tadi ceritain Bu ya. Jadi kan kita pasang ISP itu memang butuh detailan, misalkan kalau ISP lain straight ya, lewat sini nggak bisa Pak. Tapi kalau di Hypernet bisa gitu, istilahnya nggak bergantung dengan dia punya jaringannya doang gitu. Jadi dia multi site lah, istilahnya bisa kemana-mana gitu. Nah di toko kami sudah alhamdulillahnya dulu kita hanya pasang SD-WAN menggunakan 4G, ada masuk Hypernet ini udah dipasang ISP-nya gitu. Dan kita mau go SD-WAN kedua ya Pak ya, Pak Hari ya. Jadi SD-WAN kedua ya Pak Hari ya? Ya, wah, nambah terus ya. Gitu. Luar biasa Pak Dino, terima kasih. Semoga kita tidak mengecewakan ya Pak. Apapun saran di tengah-tengah kita perlu Bapak ada masukan, silahkan Pak, langsung ke Pak Hari. Boleh, kenal bisa langsung diinfokan ke Pak Hari. Ya Pak Hari ya. Terima kasih Pak Dino atas testimonialnya. Dan sekarang saya mau ke Pak Rainer Marlisa, Head of IT Ateria Group, yang kita kenal salah satunya adalah Salad Stop. Halo Pak Rainer. Halo, selamat. Salam kenal Pak. Salam kenal juga.
Iya, Pak, mau tanya juga nih sama pertanyaannya. Udah berapa lama Pak langganan dengan HyperNet? Saya mohon izin ya, jadi saya mungkin sedikit share. Saya share di Boleh. sini sebenarnya kenal HyperNet udah lama banget ya. Eh, saya memang sekarang di Ateria Group, tapi sebelumnya kan saya Head of IT-nya Ismaya Group ya. Jadi udah kenal HyperNet tuh dari sejak 2014. Kita kenal HyperNet pertama kali itu di acara-acaranya, waktu itu masih support kita di acara-acara DWP ya, Jakarta Warehouse Project, dan beberapa acara-acaranya Ismaya Group. Nah, HyperNet ini selalu jadi yang terdepan nih untuk support kita nih dalam beberapa acara-acaranya Ismaya Group gitu. Jadi itu pun yang sekarang karena pengalaman yang sudah lama sampai sekarang, itu pun yang jadi alasan buat saya rekomendasi HyperNet untuk di grup yang baru ini nih, Ateria Group. Wah, terima kasih loh Pak Rainer. Kita Sama-sama. direferensikan. Pak Rainer, Yes. kalau kita boleh tahu kemudahan atau pengalaman apa aja nih Pak yang Bapak rasakan sendiri setelah menggunakan layanan atau solusi dari HyperNet Technologies? Kalau Apa memang gampang di kontaknya atau apa gitu? kalau lihat dari dulu sih HyperNet itu dari tahun 2014 sampai sekarang selalu came out dengan solusi-solusi baru ya. Jadi cukup inovatif ya dalam berbagai solusi ya. Saya lihat dulu dari yang ISP yang benar-benar ya kurang waktu itu mungkin ruang lingkupnya support kita di koneksi internet, sekarang udah ke managed service, bahkan udah jadi partner ke Microsoft, partner ke apa namanya tadi Aruba, jadi itu udah pencapaian yang luar biasa nih kalau buat saya sih. Makanya saya pikir wah Pak ini Rainer, luar biasa nih HyperNet nih. terima kasih loh Pak Rainer. Pak Rainer kurang lebih mengikuti nih perkembangan HyperNet dari 2014 sampai sekarang Yes. 2021. Yes. Sampai bisa tahu kita partnernya siapa aja, grow up seperti apa, expand-nya seperti apa, bahkan sampai sekarang jadi managed service provider ya Pak Rainer ya. Betul. Pak Rainer satu ini, lagi. Ya. Gimana Pak? Gimana Pak? Lanjut Pak. Pak Apin juga orangnya supportive sekali loh. Itu saya harus gitu. acungin jempol. Jadi Wah, itu nilai plus makasih, buat Pak. HyperNet. Itu yang dia juga nggak pernah stop untuk follow up customer, itu yang saya appreciate sekali dari HyperNet. Maintain after sales itu memang Betul. dijaga sekali Pak. Betul. Ya betul. Terima kasih Pak Rainer. Sama-sama. Pak Rainer satu lagi. Ya. Boleh share ke kami Pak, testimoni ke kami. Kira-kira apa sih Pak harapannya untuk HyperNet service provider? Mungkin dari scope bisnis Pak. Kalau dari scope bisnis, sebenarnya apa yang pencapaian tadi saya bilang juga udah luar biasa. Tapi in terms of challenge ke 4.0 nih, mungkin dari hal-hal yang udah disambang ke sisi bisnis, mungkin ada baiknya juga untuk masuk ke bisnis-bisnis lain. Maksud saya gini, kerjasama dengan kan ini ada F&B, ada retail, dan ada perhotelan ya. Ada hospitality betul. Hospitality betul. Mungkin ini usul. Mungkin ada baiknya juga Makasih, coba kerjasama dengan kalau provider udah pasti kerjasama dengan ini point of sales provider, karena di model seperti sekarang ini kita diarahkan menuju ke digitalisasi. Jadi kalau kita udah bicara apalagi udah bicara tentang 4.0, kami ini di perusahaan F&B sendiri tertantang. Bahkan sebenarnya kami dari waktu dulu saya di Ismaya Group di awal-awal PSBB itu, kalau saya boleh cerita sedikit, kami adalah perusahaan F&B pertama yang menggunakan contactless gitu. Di mana perusahaan-perusahaan lain waktu itu belum. Waktu itu PSBB awal bulan Juni kalau nggak salah, Juni pertengahan, itu kami langsung lakukan riset gitu. Riset dalam artian kami dari IT sendiri ditantang oleh BOD gimana caranya untuk provide customer the contactless. Contactless ini bukan cuma dari sisi point of sales, tapi dulu kan sekarang udah ada aplikasi Peduli Lindungi ya.
dulu, terus sempat ada Vida juga. Nah, sebelum ada Vida dan Peduli Lindungi, kami pertama kali adalah F&B yang provide health declarations ke customer kami. Jadi kami yang buat sendiri, kami yang develop sendiri. Ketika customer mau masuk ke dalam premises kami, outlet kami wajibkan customer Pengecekan untuk ya. pengecekan, betul, untuk kontak tracing dan segala macam. Kemudian data-data itu yang kami olah di dalam gitu, di internal kami. Dari situ pun juga kami dapat begitu banyak profile customer. Dan yang nggak salah pun juga, kami juga udah kerjasama dengan Hypernet untuk tadi yang kalau nggak salah provide Open dari Wi-Fi Aruba ya? ya, ya Open Wi-Fi. Oh, Aruba. Betul. Ya. Nah, kebetulan dari kami sendiri, karena kami juga bergerak di bidang lifestyle, jadi apa yang diterapkan di sini sebenarnya kamu udah canangin dulu dari tahun 2013, 2014 untuk penggunaan Wi-Fi ke customer kami gitu. Baik landing page dan yang lain-lainnya juga. Bahkan kalau saya boleh cerita sedikit, di Ismaya sendiri sekarang sudah menggunakan public signage ya, digital signage. Nah itu mungkin Hybrid juga bisa kolaborasi ke sana karena itu juga menggunakan layanan internet tuh. Internet juga ya. Ya. Masih banyak nih Pak Rainer, banyak banget Sama-sama. masukannya Pak. Sama-sama. Luar biasa loh ini Pak. Dari Ya. ceritanya itu masukannya Pak Cukup Hari ya. menarik ya. Kita Ya, tampung nih ya Pak cukup Rainer. menarik. Makanya Hypernet ya benar kata Pak Rainer, Pak Apin itu selalu mengikuti tren yang jalan. Makanya ketika kita lihat, oh ini WiFi ini nggak bisa didiemin nih. Makanya kemarin kita buat open WiFi. Walaupun beberapa perusahaan kadang mereka sudah buat sendiri ya. Sudah Ya, buat sendiri, kami juga sudah buat sendiri. secara custom ya sesuai dengan kebutuhannya. Makanya ketika Ya. ini kayaknya platform open WiFi juga menarik nih. Kita bisa Ya. nge-grab data, kita buat sesuai dengan karakter masing-masing pelanggan. Ya cukup menarik. Kalau memang Ismail, saya memang lihat memang sudah buat Holy Wings kemarin juga, kebetulan juga Pak Felix cerita, Pak Yuli tadi, Pak ini juga cerita ternyata sudah punya aplikasi sendiri. Nah ini yang belum punya aplikasi seperti itu, nah cukup simpel, kita juga sudah buatin secara simpel banget. Nah kemarin kita juga sempat mau jalan ke Family Mart ya Pak Dino ya. Memang Ya, saya rasa itu kendalanya ya, kemarin gitu. Soalnya kan ya, toko juga sekarang lebih ke online ya Pak ya. Jadi ya orang jarang betul. ke toko, cuman nanti setelah pandemi lah. Pandemi ya. 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 Cukup menarik sih Pak Rainer tadi dari pengalamannya. Ya semoga kita dengan acara ini kita lebih tahu ya Iya, industri retail seperti apa dapat dan insight menambah. nih yang luar Ya, biasa ya. ya, Seperti kita ketahui dunia F&B sejak adanya PSBB pertama, PPKM, di pandemi hampir 2 tahun ini terpaksa dituntut bertahan atau struggle untuk kreatif. Jadi apapun yang dilakukan, melakukan transformasi digital adalah kuncian yang pertama. Gimana kita memanfaatkan online untuk blast info, promo dan lain-lain gitu. Bahkan untuk mengundang kembali bahwa kita sudah buka lagi, outlet yang ini sudah buka, itu semua mengandalkan transformasi digital ini ya. Jadi yang tadi di-sharing oleh Pak Dino, Pak Rainer tuh luar biasa. Pak Albert juga selaku dari Holy Wings Group memberikan banyak sekali contoh mungkin untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian yang menjadi peserta pelanggan Hypernet saat ini, di mana kita memanfaatkan kondisi yang lagi terpuruk ini menjadi terus positif gitu. Kita membangun semuanya menjadi berguna untuk kita semua saling tolong menolong di kondisi yang pandemi ini. Terima kasih Pak Albert, Pak Dino, Pak Rainer sudah sharing, sudah memberikan testimoni luar biasa. Kami berterima kasih sekali. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang menjadi peserta saat ini, kami akan memberikan ruang untuk melakukan Q&A. Dan linknya apakah sudah dikirim di room chat? Oh oke.
saya akan membantu memilih dan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kami. Yang pertama dari Bapak Nanang, PT Adigraha. Pertanyaan pertama, apa itu SD branch dan apa bedanya dengan SD1? Mungkin tadi bisa lebih detail lagi dijelasin, Pak Ya, Aldi. mungkin saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Untuk solusi dari Aruba, kenapa Aruba menambahkan SD Branch? Karena Aruba mengkombinasikan nih, Ya. tidak hanya SD1 saja, tetapi sampai SD lainnya juga. SD-nya seperti itu. juga, Yes, betul. betul. Aruba menamakannya SD Branch, seperti solusi end-to-end seperti itu. Solusi end-to-end. Ya. Begitu, Pak Nanang. Lalu yang kedua, perangkat Aruba apa yang diperlukan untuk menyiapkan SD branch nih, Aldi? Nah, karena ini solusi end-to-end ya Mbak ya. Ya. Untuk perangkatnya yang jelas kita butuh satu gateway untuk sebagai VPNC, kemudian kita juga butuh gateway di sisi branch-nya. Kemudian Sisi kalau branch-nya. untuk kita menamakan solusi end-to-end SD branch, tentunya kita provide juga nih dari switch-nya, dari Oke. access point-nya itu Iya. menggunakan Aruba juga. Harus mumpuni ya, Pak ya. Akses Yes, point-nya betul. apakah sudah? Semuanya jadi tercentralize satu Iya. dashboard di Aruba Central seperti itu. Oh, oke. Lalu pertanyaan ketiga, lisensi atau license apa Pak yang diperlukan untuk SD1 deployment? Oke, lisensi di Aruba sendiri untuk gateway-nya ada foundation base, ada foundation, ada advance. Ada advance. Nah, untuk beberapa tipe juga ada yang foundation with security, foundation with security, Ya. sama advance with security. Seperti itu sih license. Oh, oke. Itu yang dibutuhkan ya berarti lisensinya. Ya. Lalu yang keempat, jika saya mengaktifkan auto subscription, apakah Aruba Central akan secara otomatis menetapkan subscription ke gateway, Pak? Ini mungkin saya masih ini ya, auto subscription yang dimaksud nih seperti apa nih? Oh, oke. Nah, mungkin untuk Pak Nanang bisa menghubungi tim Pak Hari ya biar kita meeting Ya, lagi ya Pak boleh Hari Pak ya. Nanang. Biar kita kayaknya Pak Nanang nih banyak pertanyaan kayaknya ini nih apa Aha, tertarik nih semangat sama ya. SD Branch ini nih Kita katanya. senang banget loh nih Iya dapat betul, pertanyaan ini. kayaknya mungkin kita bisa arrange meeting aja nih biar kita jelaskan nih kebutuhannya Pak Nanang seperti Nah, apa. Pak Nanang boleh nih Pak Nanang. Iya Pak Hari betul. dijemput. Iya, Pak Nanang nih pertanyaannya banyak. Mungkin kita masih lanjutin pertanyaan dari Pak Nanang ya. Tadi belum selesai, masih ada 2 pertanyaan lagi kalau nggak salah. Nah, yang kelima, bagaimana hubungan antara Aruba Central API dan API Gateway? Nah, untuk Aruba Central sendiri memang sudah mendukung API untuk beberapa third party ya. Nah, untuk hubungan antara Aruba Central API dan API Gateway, saya juga masih belum ini nih untuk pertanyaannya nih. Oh, oke. Iya, Mungkin harus lebih detail. Jadi bisa jawabnya nggak salah ya, Valdi ya. Iya, betul. Siap. Yang terakhir mungkin masih bisa dijawab nih Pak. Di mana saya dapat menemukan daftar lengkap API yang ditawarkan Aruba Central? Sebenarnya ini ada juga di datasheet-nya si Aruba sih Pak. Datasheet-nya sebenarnya. Aruba. Betul. Oke. Di Mungkin website Pak juga. Nanang benar kita Oke, harus atur ketemu dengan betul. Pak Hari dengan Pak Aldi ya. Betul. Kita atur meeting. Dan berikutnya masih ada pertanyaan lagi. Dari Bapak Erik, PT SOS Shield on Service. Terima kasih Pak Erik pertanyaannya. Yang pertama, untuk SD1 apakah bisa dimonitoring dari beberapa user? Misalnya tim IT dan juga branch manajernya masing-masing, apakah bisa? Bisa sekali. Bisa Seperti saya sekali, bilang, Pak Erik. kita ada Aruba Central karena satu manajemen. Yes. Kita bisa dimonitor untuk beberapa user dan di mana saja itu juga kita bisa monitor sih Mbak. Oke, berarti user mau 1, 2, 3 tetap bisa memonitoring dari luar ya Pak ya? Betul. Oke, yang kedua pertanyaan dari Pak Erik. Untuk Open Wi-Fi, apakah bisa dibagi dengan bandwidth yang ada? Misalnya delimitasi bandwidth yang digunakan untuk Open Wi-Fi. Bisa. Oh bisa. Bisa, itu memungkinkan sekali sih. Bisa kita split ya berarti ya? Ya bisa, bahkan Open Wi-Fi misalnya, oke, limitasi ini kan banyak ya tipenya ya. Kalau seumpama seperti memungkinkan juga misalnya kita mau limitasi bandwidth per user pengguna yang connect ke Open Wi-Fi kita, itu juga memungkinkan sekali sih. Gitu. Kan berarti Pak Erik. Ada pertanyaan berikutnya? Yang ketiga dari Bapak mohon ditunggu sebentar. Dari Bapak Dedi KN. Oke.
Pak Dedi, ini yang pertama pertanyaannya saya bacakan. Selama ini apakah Hypernet pernah melakukan implementasi penerapan mesh untuk akses point Aruba dan apakah hasil Kalau implementasi mesh ya, untuk ini pengalamannya mungkin saya harus tanya ke internal yang ini nih, yang lama-lama nih, sepertinya sih sudah. Oh, Tapi oke. kalau memang untuk implementasi mesh di Aruba Access Point itu bisa dan memungkinkan. Bisa dan memungkinkan? Betul. Oke. Hasilnya bagus atau tidak mungkin harus dilihat lebih detail ya Pak datanya ya. Iya, Oh, betul. oke. Terima kasih Pak Aldi. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Oke. Pak Nanang lagi ya? Iya. Oh, baik. Pak Nanang Mm-mm. dari PT Adigraha nanya lagi. Yang pertama, apakah Aruba Central Service Management Subscription? Nah, itu lebih ke arah license-nya sih. License-nya berbentuk License-nya. subscription, betul. Oh, berarti harus ada license subscription dulu ya? Mm-mm. Oke. Dan yang kedua, apakah Hypernet memiliki jaringan yang dapat disesuaikan dan sistem yang terintegrasi, Pak? Ini pertanyaannya agak ini juga nih Bu Ellen nih. Oh, gitu. Maksudnya jaringan yang dapat disesuaikan sistem integrasi ini mau integrasi sistem Isinya kemana nih? kemana? Betul. Oh, oke. Kita nggak bisa dua arah nih ya, jadi Pak Nanang nggak bisa Mm-mm. tanya jawab sama kita nih. Lalu yang ketiga mungkin masih bisa dikasih kesempatan dengan Hypernet Wi-Fi Managed Service, apakah kami bisa tetap menggunakan akses point kami sendiri? Tandanya bisa, SSID di akses point yang lama bisa tetap atau bagaimana tuh, Pak? Ini mungkin kalau saya lihat lebih ke open wifi tadi ya. Iya. Jadi misalnya customer sudah memiliki access point sendiri, apakah bisa berlangganan open wifi? Iya, Nah kalau ini sebenarnya bisa sih, karena kita ngejualnya platform. platform Jadi ya. kita bisa menggunakan access point existing yang sudah ada di masing-masing Betul, customer. betul. Kalau Gitu. tidak ada kita bisa support akses poinnya, tapi kalau sudah ada kita bisa generate ya Pak ya, nggak masalah. Betul, kita Oke, bisa karena menggunakan Open asisten Wi-Fi ini existing. platform. Betul. Iya. Tuh, mungkin selesai pertanyaannya. Ya, kita lanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak-bapak terutama yang tadi semangat banget, Pak Nanang, Pak Erik dan Pak Dedi yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga menjawab dan mungkin yang belum menjawab atau belum terjawab atau belum sempat kami bacakan pertanyaannya bisa menghubungi Pak Hari untuk bisa melakukan mungkin meeting atau by phone ya Pak ya. Ya. Sebelum kita mengakhiri, saya akan memberikan waktu dan ruang untuk memberikan closing statement. Mungkin dimulai dari Pak Albert. Pak Albert masih ada? Iya, hadir. Silakan Pak Albert. Ya, di Sedikit masa sepatah dua patah kata Pak Albert. ya di masa pandemi ini ya kita tetap semangat. Mudah-mudahan pandemi tetap langsung cepat berakhir. Semoga Amin. perekonomian kita semua buat teman-teman di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik dan juga teknologi mau tidak mau harus dijalankan, harus tetap kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Albert, luar biasa. Sehat selalu untuk Pak Albert, Ya, sehat selalu juga untuk Holy Wings Group. Dan berikutnya, ya Pak, berikutnya Pak Dino, Pak Denny Halianto, mungkin sedikit sepatah dua patah kata Pak untuk melakukan closing statement kepada kami yang hadir di tempat ini saat ini. Silakan Pak Dino. Kalau dari Family Mart, Hypernet sih sudah baik ya. Dari servisnya, dari monitoringnya sudah oke. Memang di dunia retail ini sekarang pembayaran online ini sudah bukan cashless lagi ya, udah perbandingannya udah 70-30%. Jadi sangat penting untuk dunia internet ini bahkan bukan di Hawa aja, di toko kami juga sangat penting gitu. Makanya kita harus internetnya dijaga dengan baik sih gitu. Itu cukup sih. Betul Pak Dino, saya setuju Ya. sekali. Sudah Pak? Oke. Baik, terima kasih Pak Dino, luar biasa. Lalu untuk Pak Rainer Pak, monggo Pak. Ya, kalau dari saya sih untuk Hypernet keep up a good job, terus berkreasi, support kami di industri F&B, retail dan hospitality tentunya. Terus kemudian untuk teman-teman yang ada di industri yang sama, saya tahu dan saya mengalami juga betapa susahnya kita semua di masa pandemi ini. Tapi
kita percaya bahwa ini semua akan ada waktunya untuk berakhir dan kita bisa kembali ke posisi di mana kita seperti dulu di awal. Jadi ya buat teman-teman semua sehat selalu, jaga kesehatan tentunya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rainer. Sekali lagi Pak Albert, Pak Dino, Pak Rainer, terima kasih atas semua insight, masukan, info-info yang sudah bisa kami terima pada hari ini. Luar biasa, doa yang sama untuk kita semua. Semoga pandemi segera berakhir dan segala bisnis tidak hanya retail, bisa kembali lagi seperti semula. Kita sama-sama menjadi lebih berkembang lagi dengan yang tadinya terbiasa dengan kehidupan yang sebelumnya, kita terbiasa lagi dengan new normal, di mana kita lebih kreatif dan kita harus lebih bertahan, sama-sama pegangan tangan nih kita semua di dunia bisnis ya. Baik, Bapak-bapak, mungkin dari Pak Hari juga ada tambahan Pak untuk closing statement-nya, silakan. Ya, terima kasih Pak Albert. Saya sharing biar teman-teman juga tahu bagaimana sih kita bareng-bareng bertransformasi digital ya, karena ya tadi Pak Dino bilang sekarang jarang banget orang udah bayar cash datang ya, kalau enggak Dana, Pay. Kita juga berharap kita bisa terus beradaptasi, kita bisa terus ya di tahun depan segmen retail dan kita terus maju ya, bagaimanapun caranya, bagaimanapun ya caranya, bagaimanapun solusinya, karena ya sekarang mau nggak mau kita harus tetap jalan, kita harus tetap berlari bareng-bareng. Dari sisi kami managed service provider, kita akan coba terus berinovasi biar kita bisa support bagaimana efisiensi di bidang IT, bagaimana semua kita bisa meringankan, paling nggak kita bisa ngebantu dari sisi. Tadi saya juga baru langsung dapat broadcast ini dari Holy Wings, kayaknya mau live streaming dengan Dewa 19 atau Ahmad Dhani. Nah itu mungkin salah satu cara kita semua beradaptasi ya. Dari sisi kami kita bisa support dari sisi link yang stabil, kita bisa support dari bagaimana mungkin aplikasi mau ditaruh di cloud computing, kita juga bisa bantu, kita bisa bantu dari sisi access point biar teman-teman di kantor juga bisa akses wifi yang cukup stabil. Nah, mungkin itu saya juga berharap semoga semua semakin membaik. Kita tetap harus beradaptasi situasi seperti ini, tetap growth, makin banyak cabang-cabang Holy Wings, Family Mart, Salad Stop dari Pak Rainer. Ya, doa terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hari. Terakhir, Pak Aldi, silakan. Ya, kalau dari saya mungkin dari beberapa solusi yang sudah kami sampaikan tadi ya, tentunya kami berharap bahwa itu menjadi jawaban kebutuhan Bapak Ibu saat ini. Nah, jika Bapak Ibu masih membutuhkan solusi lain, jangan khawatir ya Bapak Ibu ya. Kita juga masih banyak nih solusi-solusi lainnya nih. Masih Iya, banyak betul. sekali solusi yang bisa Jadi kami tawarkan. Bapak Ibu tinggal hubungin Hypernet atau tim Pak Hari dan timnya gitu kan. Biar nanti kita bisa koordinasikan nih untuk solusi kebutuhan Bapak Ibu nanti seperti apa. Betul. Terima kasih banyak Pak Aldi. Dan kembali mungkin saya infokan, kalau misalkan dari Bapak Ibu ada kebutuhan yang bukan untuk retail, tetap bisa menghubungi Pak Hari. Nanti Pak Hari akan arahkan ke retail lain ya Pak ya. Mungkin kenalannya ada yang punya, kenalan Bapak-Bapak Ibu ada yang punya rumah sakit atau punya sekolah atau mungkin pabrik, itu bisa Pak Hari bisa Pak ya. Baik, Bapak terima kasih Pak Hari, Pak Aldi atas informasinya dan closing statement-nya. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Di acara Hyper Solution Goes Online, mungkin saat ini saya akan infokan kembali satu program yang kita sedang lakukan, yaitu Hype Deals. Apa itu Hype Deals? Jadi
Bapak Ibu sekalian, para pelanggan setia Hypernet boleh mengirimkan promo-promo yang sedang berjalan di outlet saat ini. Nanti akan kita bantu blast by email dan juga di official store, official sosial media kita. Jadi kita akan bantu promosikan promo apa yang sedang berlangsung di outlet Bapak Ibu sekalian dengan cara mengirimkan ke email di alamat charlieeho@hypernet.co.id atau bisa langsung ke Pak Hari ya Pak. Ya, Bisa ke Pak Hari atau ke CSA-nya. Nah, nanti mohon infokan ke kami akan bantu untuk mempromosikan promo-promo yang sedang berlangsung. mungkin Gitu. salah satu Tambahannya, Pak. tab kami ngebantu industri-industri sekarang ya, retail, hospitality. Jadi kami juga pengen semua customer Hypernet juga mungkin bisa tahu sebenarnya Family Mart ada promo apa, Holy Wings ada promo apa, Salad Stop ada promo apa. Ya ini mungkin salah satu cara kami juga ngebantu industri-industri yang ini cukup dampak ya dari pandemi kemarin. Baik, Pak Hari terima kasih untuk informasi tambahannya. Dan satu lagi, saya harus menginformasikan untuk para peserta, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir, sebagai ungkapan terima kasih dari kami akan membagikan digital voucher senilai Rp50.000 untuk Bapak Ibu yang mengisi kuesioner, dan ada linknya mungkin di kolom chat sudah di-share. Mohon diisi kuesionernya, itu adalah ungkapan terima kasih kami juga. Nanti akan secara otomatis Pak, Ibu, kita akan memberikan voucher 50.000-nya itu dalam tempo 7-10 hari ke depan memang. Gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan menyempatkan waktunya untuk ada di Hyper Solution Goes Online pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah perkataan dari kami, terutama dari saya, mohon dimaafkan, dan jika ada yang kurang berkenan selama berjalannya acara. Semoga event hari ini dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian, untuk kita semua. Semoga kita dapat berkomitmen untuk lebih baik lagi di dalam bisnis kita masing-masing. Dan tentunya saya, Helena, mewakili Hypernet, mohon undur diri. Terima kasih dan jangan lupa follow official sosial media kita, Hypernet Technologies, untuk dapat mendapatkan info terbaru terupdate dari kami. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas ketersediaan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.